Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anggun Rahmawati, NPM 1913031023, dan rekan saya Jaya Saputra. Di sini kami akan menjelaskan mengenai ekuitas, modal setor, saldo laba, dividen, saham treasury, dan penghasilan komprehensif lain. Pada materi ini diharapkan kalian mampu menjelaskan mengenai apa itu perseroan terbatas, bagaimana komponen ekuitas PT, apa yang dimaksud dengan saham biasa dan saham preferen, bagaimana dengan komponen ekuitas seperti saldo laba, dividen, dan saham treasury, dan bagaimana dengan pengakuan serta pengukuran ekuitas. Berdasarkan bentuk kepemilikan, struktur organisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh orang perorangan. Yang kedua, ada perusahaan persekutuan, yaitu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang membentuk suatu persekutuan. Contohnya seperti firma dan CV. Yang ketiga, ada perusahaan perseroan terbatas. Perusahaan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh lebih dari 2 orang atau badan hukum melalui penerbitan surat saham. Jadi bentuk perusahaan yang ketiga ini yang akan kita bahas. Dalam karakteristik PT ada 2 macam bentuk PT. Yang pertama ada PT tertutup, yang kedua ada PT terbuka. PT tertutup merupakan perseroan yang tidak menerbitkan surat saham untuk publik. Sedangkan PT terbuka atau dikenal sebagai PT dan TBK adalah perseroan yang menerbitkan saham di pasar modal sehingga publik dapat membelinya. Menurut Kieso, ekuitas adalah kepemilikan residual dalam aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas. Dalam perseroan terbatas, komponen ekuitas terdiri atas modal setor dan saldo laba. Selanjutnya membahas mengenai saham biasa. Saham biasa adalah surat berharga dalam bentuk piagam atau sertifikat yang menyatakan kepemilikan seseorang atau sebuah perusahaan. Saham biasa memiliki 2 jenis yang dapat diterbitkan oleh perusahaan, yaitu saham biasa dengan nilai nominal dan saham biasa tanpa nilai nominal. Penerbitan dengan nilai nominal, saham dapat diterbitkan dengan nilai nominal tertentu untuk setiap lembarnya. Penentu besar kecilnya nilai nominal bergantung pada masing-masing perusahaan. Saham dapat diterbitkan tanpa nilai nominal dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan terhindar dari liabilitas kontingensi. Yang kedua, perusahaan maupun investor terhindar dari kebingungan antara mencatat nilai nominal atau nilai wajar pada pasar. Selanjutnya membahas mengenai saham preferen. Saham preferen merupakan saham yang memiliki hak-hak istimewa dibandingkan dengan saham biasa, seperti pembayaran dividen pada tingkat waktu tertentu dan hak-hak istimewa lainnya. Saham preferen memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat dikonversikan menjadi saham biasa atau sekuritas lainnya. Yang kedua, sifat dividen dapat kumulatif. Artinya, dividen yang tidak dibagikan dapat diakumulasikan ke periode berikutnya. Yang ketiga, partisipatif, yaitu kemungkinan mendapatkan dividen tambahan setelah pengalokasian dividen untuk pemegang saham biasa. Yang selanjutnya dapat dijual kepada pihak perusahaan yang menerbitkan saham. Selanjutnya kita membahas mengenai komponen ekuitas, yaitu saldo laba, dividen, dan saham treasury. Yang pertama, saldo laba. Saldo laba merupakan akumulasi laba yang diperoleh perusahaan yang tidak didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan tetap diinvestasikan dalam perusahaan tersebut. Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan atau mengalokasikan penggunaan sebagai saldo laba untuk tujuan tertentu.
Selanjutnya yaitu dividen. Dividen adalah pembagian laba suatu perusahaan kepada para pemegang saham berdasarkan saham yang dimilikinya. Selanjutnya, mengenai saham treasury. Saham treasury merupakan saham perusahaan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Ada beberapa alasan perusahaan melakukan hal tersebut, antara lain untuk memperkecil pajak, untuk meningkatkan laba perusahaan dan pengembalian atas ekuitas, mengurangi jumlah pemegang saham. Saham akan dikeluarkan dengan surat-surat berharga perusahaan lain, dan saham akan dijual kembali kepada karyawan perusahaan atau saham akan dibagikan sebagai dividen. Materi selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran ekuitas. Dalam pengakuan dan pengukuran saldo laba, terdapat formula dalam menghitung saldo laba. Antara lain, saldo laba sama dengan saldo laba awal ditambah laba bersih dikurangi dividen. Saldo laba dapat terpengaruh oleh elemen-elemen sebagai berikut yang dapat didebitkan atau dikreditkan ke saldo laba. Yang pertama, penutupan saldo rekening ikhtisar laba rugi. Yang kedua, distribusi kepada pemegang saham, baik yang berbentuk dividen kas, properti, atau saham. Yang ketiga, perubahan prinsip akuntansi. Yang keempat, koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Dan yang kelima, penyisihan laba yang ditahan untuk tujuan-tujuan tertentu. Dalam pengakuan dan pengukuran dividen kas, ketika perusahaan mendistribusikan labanya dalam bentuk dividen kas, maka terdapat dua pencatatan jurnal, yaitu pada tanggal pengumuman dividen dan pada tanggal pembayaran. Dalam pengakuan dan pengukuran saham treasury, terdapat dua metode pengakuan transaksi untuk saham ini, yaitu metode biaya dan metode nilai nominal. Dalam metode biaya, pada saat akuisisi saham treasury, maka akun saham treasury didebit sebesar biaya perolehan dan melaporkan akun saham treasury sebagai pengurang dari ekuitas pada laporan posisi keuangan. Sedangkan pada metode nilai nominal, pada saat akuisisi saham treasury, maka pencatatan semua transaksi dalam saham treasury pada nominalnya dan melaporkan saham treasury hanya sebagai pengurang dari modal saham. Sekian video yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.